terjadi. Petik 2. Mendengar suara itu, orang-orang di jalanan pun datang untuk melihatnya. Hanya terlihat seorang wanita muda ditarik oleh beberapa pria dan wajah ditutupi masker, lalu dibawa ke dalam sebuah mobil van berwarna hitam. Teman wanita itu terus berteriak di samping, tetapi mereka tidak berani menghentikannya, karena pria-pria itu memegang pisau dan mengarahkannya ke mereka. Desta dan Vero berdiri di kerumunan, dan mereka terkejut ketika melihat wanita yang diculik tersebut. Vicky, bagaimana bisa itu dia? Kak Desta, sepertinya itu adalah gadis sosialita yang terkenal di sekolah kita, Vicky. Vero mengenali wanita itu dan berseru terkejut. Vicky sangat terkenal di sekolah, jadi tidak heran jika Vero mengenalinya. Desta mengerutkan keningnya dan berpikir siapa yang ada di balik penculikan itu. Tiba-tiba dia teringat dengan acara perkumpulan waktu itu. Ada seorang pria yang mengajak Vicky untuk minum, dan pada akhirnya Vicky yang mabuk pun memberinya pelajaran. Pada saat itu, Desta merasa bahwa cara yang dilakukan Vicky salah dan berpikir bahwa ini akan membawa beberapa masalah. Dan tak disangka, masalah itu terjadi saat ini. Jika dia tidak salah menebak, maka itu pasti adalah Lubu. Sebagai orang yang bertanggung jawab atas Red River Group, bagaimana bisa dia tidak melakukan apa-apa ketika dirinya disiram alkohol? Dia hanya menahan kekesalan itu untuk sementara waktu dan kemudian melakukan balas dendam yang lebih kejam. Vicky masih berusaha untuk melawan, tetapi di mata para penculik itu, kekuatannya sangatlah lemah dan itu sama sekali tidak berguna. Tiba-tiba, Vicky melihat Desta di kerumunan, dan dia pun berteriak minta tolong lebih keras. Dia tidak tahu apakah Desta bisa menyelamatkannya atau tidak. Tetapi pada saat seperti itu, dia tetap akan berteriak lebih keras dan menambah sedikit keberaniannya untuk melawan setiap dia melihat seseorang yang dikenalinya. Para penculik itu mengikuti pandangannya, tetapi mereka tidak menemukan Desta. Sebaliknya, mereka mengangkat pisau dan mengarah ke kerumunan, lalu mengancam. Jangan ada yang panggil polisi. Jika ada yang berani ikut campur, aku pasti akan menghabiskannya. Petik 2. Begitu kata-kata itu diucapkan, beberapa orang di kerumunan yang bersiap untuk mengambil ponsel mereka pun memilih untuk menutup kembali ponsel mereka. Lagi pula, mereka tidak mengenal Vicky, jadi mereka tidak perlu mengambil risiko untuk menyelamatkan wanita asing ini. Jika benar-benar terjadi masalah pada diri mereka, apakah Vicky akan membantu mereka? Wanita itu saja sedang dalam bahaya besar, apalagi yang bisa dia lakukan untuk membantu mereka. Dalam beberapa menit, Vicky pun akhirnya ditarik ke dalam mobil van. Ponsel teman-teman yang berbelanja bersamanya tadi juga diambil oleh para penculik agar mereka tidak memanggil polisi. Kemudian, mobil van hitam itu pergi dan hilang dalam sekejap mata. Ya Tuhan, orang-orang itu terlalu berani untuk menculik orang di siang hari seperti ini. Apakah mereka tidak takut akan ada seseorang yang melaporkannya kepada polisi? Vero menepuk dadanya dan wajahnya penuh dengan ketakutan. Mereka bukan pemberani, tetapi mereka sudah mempersiapkannya semua. Desta menyipitkan matanya dan berbisik pada dirinya sendiri. Setelah dia mengatakan ini, ada seorang pejalan kaki berhati mulia mengeluarkan ponselnya dan menghubungi polisi. Tetapi sayangnya, yang terdengar hanya nada dering sibuk. Beberapa orang yang menghubungi polisi juga mengalami situasi seperti ini, dan hal ini membuat mereka merasa sangat heran. Kak Desta, sepertinya tadi Vicky meminta tolong padamu. Apakah kamu mengenalnya? Petik 2. Tiba-tiba, Vero menoleh mengedipkan matanya yang indah dan menatap Desta dengan serius. Desta langsung tercengang. Dia mengira Vero telah salah paham dengannya dan segera menjelaskan. Jangan berpikiran yang aneh-aneh. Teman sekamar Vicky adalah pacar teman sekamarku, dan kami hanya pernah makan bersama beberapa kali. Aku tidak akrab dengannya. Petik 2. Aku tidak peduli apakah kamu akrab dengannya atau tidak, tetapi jika kamu memiliki kemampuan untuk menyelamatkannya, cepat pergi dan selamatkan dia. Wajah Vero penuh dengan kekhawatiran. Sebagai sesama wanita, dia tidak bisa membayangkan betapa tragisnya bagi seorang wanita yang lemah jatuh ke tangan orang-orang kejam seperti mereka. Jika dia mengalami hal seperti ini, dia juga sangat berharap ada seseorang yang datang menyelamatkannya. Kamu memang selalu sangat baik. Desta menggelengkan kepalanya dan mencubit wajah Vero. Vero adalah seorang gadis yang sangat baik, jadi wajar baginya untuk khawatir terhadap situasi Vicky. Kalau begitu, kamu kembali ke sekolah dulu.
Aku akan memikirkan cara untuk menyelamatkan Miki. Ingat, jangan memberitahu yang lain tentang masalah ini. Aku menyelamatkannya hanya karena kamu, aku tidak ingin jadi pahlawan. Kata Desta. Aku mengerti. Jangan khawatir Kak Desta. Vero berjanji dan kemudian berkata. Tetapi Kak Desta juga harus berhati-hati. Jika sangat berbahaya, maka kamu lebih baik jangan pergi. Petik 2. Jangan khawatir, aku pasti akan mengatasi beberapa penculik itu. Desta tersenyum dan menepuk tangan Vero. Kemudian, dia balik ke kerumunan. Di dalam mobil van hitam tersebut, para penculik itu tidak mengikat Miki dan hanya membiarkannya duduk di tengah dengan dua orang pria yang gagah di sisinya. Sebenarnya siapa kalian? Beraninya kalian menculikku, tidakkah kalian tahu siapa aku? Tanda seru. Wajah Miki terlihat pucat. Meskipun dia merasa sangat ketakutan, tetapi pada saat ini, dia hanya bisa bertanya dengan keras kepala. Haha, Nona Cheng, siapa yang tidak mengenalimu? Penculik yang duduk di kursi penumpang depan yang seharusnya merupakan pemimpin dari kelompok ini mencibir. Kalian tahu identitasku dan masih berani menculikku. Apakah kalian tidak takut akan berurusan dengan keluarga Cheng? Mendengar suara penculik itu, Miki memiliki firasat buruk di hatinya, tetapi dia masih tidak tahu apa masalahnya. Pembalasan keluarga Cheng. Pemimpin penculik itu meletakkan tangannya di kepalanya dan memandang Miki dengan serius lalu berkata, keluarga Cheng saja tidak bisa melindungi diri mereka sendiri sekarang, jadi bagaimana mungkin mereka sempat untuk mengurusimu? Petik 2. Apa maksudmu? Miki terkejut dan muncullah ketakutan yang tak terkendali di dalam hatinya. Selama ini, keluarga Cheng selalu menjadi andalannya. Dia sombong, mendominasi, berprofil tinggi dan bertemperamen buruk. Itu semua karena dia adalah Nona Cheng. Tidak ada yang berani mengambil risiko untuk menyinggung keluarga Cheng untuk membalasnya. Tetapi jika suatu hari, keluarga Cheng bangkrut, maka orang-orang yang telah disinggungnya pasti tidak akan ragu untuk membalaskan dendam mereka. Dan pada saat itu, siapa yang akan melindunginya? Haha, bos, jika gadis ini bukan milik Kak Lubu, aku pasti sudah memainkannya sekarang. Lihatlah postur tubuhnya, benar-benar sangat menarik. Petik 2. Ketika Miki sedang kebingungan, ternyata pria di sampingnya sedang menyeka air liurnya sambil menatap Miki. Miki terkejut. Dia pun segera menutupi dadanya dan menatap penculik di kedua sisinya dengan penuh ketakutan, lalu berkata, kalian jangan sentuh aku, atau aku akan. Petik 2. Atau apa yang bisa kamu lakukan? Pemimpin kelompok itu bertanya. Miki menggigit giginya dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Sekarang dia benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk melawan mereka. Sapi, mainlah jika kamu menginginkannya, kamu juga bukan menginginkan keperawanannya. Kak Lubu hanya ingin mempermalukan wanita ini. Lagi pula, dia adalah gadis sosialita terkenal di sekolahnya, mungkin saja dia sudah tidak perawan. Asalkan kamu bersihkan setelah bermain, jangan sampai Kak Lubu mengetahuinya. Petik 2. Pemimpin penculik itu mencibir. Baiklah, terima kasih. Penculik yang bernama Sapi itu tersenyum sinis, lalu mulutnya mulai mendekati leher Miki. Miki berteriak ketakutan dan ketika dia mencoba untuk melawan, tiba-tiba penculik yang mengemudi itu berkata, bos, sepertinya kita diikuti. Petik 2. Apa? Pemimpin penculik itu tertegun dan segera melihat ke kaca spion. Dan dia menemukan ada sebuah mobil Santana berwarna abu-abu tidak jauh dari belakang mobil van mereka. Ketika mobil van menambah kecepatannya, mobil Santana juga ikut menambah kecepatannya. Dan sebaliknya, ketika mobil van melambat, mobil Santana itu juga melambat dan sudah sangat jelas bahwa mobil Santana itu mengikuti mereka. Keluarga Cheng pasti datang untuk menyelamatkanku. Miki berteriak ketika dia melihat harapan itu. Diam, jalang. Jika kamu berteriak lagi, maka aku akan merobek bajumu. Sapi berkata dengan kasar. Dia juga menamparkan wajah Miki dengan keras dan meninggalkan bekas merah dan bengkak di wajahnya. Miki berteriak kesakitan, tetapi dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Dia hanya menutupi mulutnya dan duduk diam di kursi. Orang di dalam mobil Santana itu adalah Desta. Waktunya sudah terlalu mendesak sehingga dia tidak dapat menemukan mobil yang bagus. Dia pun pergi ke tempat parkir tua dan langsung mengendari salah satu mobil di dalamnya. Sebagai garis keturunan keluarga Chu, dia sudah dibenih kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri sejak dini.
Keluarga Chu berdiri di puncak dunia dan tidak tahu ada berapa banyak musuh yang memantau mereka. Jika mereka sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk melindungi diri mereka sendiri, maka mereka pantas untuk mati. Dan beberapa keterampilan dasar, seperti perbaikan mobil, penjebakan, dan pelacakan adalah kemampuan yang wajib dimiliki oleh keluarga Chu. Sebenarnya, Desta memiliki banyak cara untuk mengikuti mobil van itu tanpa ketahuan. Tetapi dia malah sengaja menunjukkan keberadaannya, agar para penculik itu tidak menyakiti Mickey secara terang-terangan. Dan benar saja, setelah diikuti, para penculik di dalam mobil tampak sedikit ketakutan dan penculik bernama Sapi itu langsung tidak berani bertindak senonoh terhadap Mickey. Aneh, bukankah Kak Lubu mengatakan bahwa dia akan menangani keluarga Cheng dan tidak akan ada yang berani menentangnya? Tetapi mengapa masih ada yang mengikuti mereka? Supir sedang berusaha untuk menyingkirkan mobil Santana itu. Mobil van itu memang terlihat biasa saja, tetapi mereka telah mengubah kinerja menjadi seperti kinerja mobil sport. Dan mobil Santana ini tidak akan bisa mengimbanginya. Namun, mereka telah meremehkan kemampuan mengemudi Desta. Di jalanan kota yang ramai ini, tidak akan bisa banyak menggunakan kinerja mobil sport. Selain itu, ini hanya mobil yang dirancang kinerja, jadi sangat mudah bagi Desta untuk mengikutinya. Tidak perlu memperdulikannya, terus mengemudi menuju tempat yang telah kita atur. Biarkan saja dia mengikuti kita, aku ingin mengetahui siapa yang berani mengganggu kita. Pemimpin penculik itu menggigit giginya dan berkata dengan suara berat. Supir itu mengangguk dan tidak menambah kecepatannya, tetapi dia hanya mengemudi dengan kecepatan tetap menuju ke peternakan ayam tersembunyi yang terletak di lereng bukit. Melihat jalanan yang semakin sepi, Desta tahu bahwa dia akan segera tiba di rumah para penculik itu, dan dia langsung meningkatkan seluruh perhatiannya dengan serius. Secara umum, orang-orang kejam yang berani melakukan penculikan pasti memiliki senjata di tangannya. Bahkan jika itu bukan pistol ataupun senapan, setidaknya pasti memiliki senapan buatan mereka sendiri. Dia harus berhati-hati, jika terjadi masalah padanya, maka itu akan menjadi masalah besar. Dia menginjak pedal gas sampai kandas dan mobil Santana itu langsung menuju ke peternakan ayam yang berbau kotoran ayam. Mobil van hitam itu sudah berhenti, tetapi tidak ada seorang pun di dalamnya dan juga tidak ada suara di sekitar. Dia benar-benar tidak tahu kemana perginya para penculik itu. Desta dengan hati-hati keluar dari mobil, lalu meraih batu kecil dari tanah dan memegangnya di tangan. Kemudian, berjalan ke arah kandang ayam di depan dengan hati-hati. Cepat keluar. Petik 2. Begitu dia menyentuh kandang ayam, tiba-tiba kotak kayu yang menumpuk di belakangnya terbuka. Seorang penculik memegang pisau dan langsung menyerang Desta. Jika Desta tidak menghindar, dirinya pasti sudah mati terbaring di tanah. Dapat dilihat bahwa para penculik ini benar-benar jahat dan mungkin saja tangan mereka sudah pernah berlumuran darah. Dalam sekejap, Desta langsung berguling ke depan untuk menghindari pisau itu, lalu berbalik dan melemparkan baru kecil di tangannya. Batu itu mengenai pergelangan tangan penculik itu dan pisaunya pun terlepas dari tangannya. Desta langsung mengambil pisaunya dan menyapu ke arah penculik itu. Ah! Penculik itu berteriak keras dan Desta bergegas mendekatinya, lalu berputar di belakang penculik dan meletakkan pisau di lehernya. Keluar. Petik 2. Desta berteriak ke arah kandang ayam. Begitu dia selesai berbicara, suara tepuk tangan terdengar dari bagian dalam kandang ayam. Pemimpin penculik itu perlahan muncul dengan beberapa bawahannya. Salah satu dari mereka memegang leher Mickey dan menghadap ke arahnya. Bocah, beraninya kamu ikut campur. Pemimpin penculik itu menatap Desta dan tersenyum sinis. Sebelum Desta berbicara, Mickey langsung berteriak. Desta, bagaimana bisa kamu? Oh, ternyata namamu Desta, kata pemimpin kelompok itu. Mendengar ini, Desta ingin berbalik dan pergi, dan tidak menyelamatkan wanita tak berotak ini. Apakah dia tidak tahu bahwa teriakannya ini akan mengekspos identitasnya dan kemudian akan terus membawanya dalam masalah? Mickey baru menyadari bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah. Dia pun langsung menutupi mulutnya dan menatap Desta dengan tatapan menyedihkan. Desta sudah terlalu malas untuk memperdulikannya. Situasinya sudah seperti ini, dia tidak mungkin tidak mengungkapkan identitasnya kecuali dia membunuh semua orang di sini. Jika tidak, semua orang di sekitarnya juga akan terlibat. Aku tidak ingin banyak omong kosong denganmu.
Bawahanmu ada di tanganku sekarang. Jika kamu ingin menyelamatkannya, maka cepat bebaskan Nikki. Bagaimana kalau kita saling bertukar sandera saja? Petik 2. Bertukar sandera. Petik 2. Pemimpin penculik itu tersenyum sinis, lalu dia mengeluarkan pistol dari kantongnya dan mengarahkan pistol itu ke arah penculik yang ada di depan Desta. Bang! Kepala penculik itu tertembak, matanya terbuka lebar dan penuh kekagetan. Dia jelas tidak dapat menerima karena dia mati di tangan bosnya sendiri. Sekarang apakah kamu masih punya sandera? Pemimpin penculik itu menyeringai pada Desta. Tidak ada perasaan bersalah di wajahnya atas pembunuhan tersebut, seolah-olah seperti hanya membunuh seekor ayam. Desta merasa ketakutan dan segera mencari tempat berlindung. Dia sedang menghadapi seseorang yang sangat kejam, yang bahkan membunuh bawahannya sendiri. Jika dia jatuh ke tangannya, maka dia akan mati.